Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat. Seperti biasa, jangan lupa doakan kerjamu dan doakan kerjamu. Tetaplah ikhtiar ya. Kuatkan, maksimalkan, tetapi hati kita tetap punya keyakinan bahwa hasil apapun kita syukuri. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya baik itu banyak atau sedikit, harus kita terus bersyukur karena itu adalah bagian dari cara kita menguatkan mental health atau dalam diri kita supaya tetap semangat seperti itu ya. Jadi ikhtiarnya maksimal, bangun paginya lebih dikuatkan lagi, dan disiplinnya juga diperkuat, konsistensinya juga harus terus dibangun sehingga kamu tidak berpikir lagi pengeluaran ini kok banyak begini pendapatan enggak. Tapi yang dipikirkan adalah ikhtiarnya, dapat berapapun terima, seperti itu. Baik, kita akan mencoba membahas tentang strategi ngotot ya, supaya kita tetap aman, safety dari kejaran yang namanya debt collector. Jadi ini kita akan melanjutkan pembahasan penyebab debt collector pinjol atau pinjaman daring tidak akan datang lagi ke rumah kita dengan strategi ngotot yang ada dalam diri kita. Strategi ngotot yang saya maksud yang pertama adalah tentu niatnya ya. Niatnya ditata lagi. Jadi ini sering saya ulangi supaya kalian tetap terbangun gitu loh. Niat apa? Niat bahwa kamu ingin lepas keluar dari jeratan hutang pinjol. Ingat, jeratan hutang pinjol. Kalau satu pinjol udah lunasi dah. Tapi kalau udah jeratan ini kan banyak banget ya kan. Terutama korban-korban pinjol yang udah lama menjadi nasabah di tahun 2019, 20, 21 sampai selesai misalnya. Mungkin sampai sekarang masih terjerat dan belum gagal bayar sama sekali ya. Segera gagal bayar supaya bisa keluar dari jeratan itu. Bukan ngajak gagal bayar dalam rangka untuk apa ya istilahnya sengaja merugikan orang lain, tidak, tapi dalam rangka untuk tidak rugi pada diri kita sendiri. Karena tugas kita itu adalah mencintai diri kita. Karena bukan tugas orang lain untuk mencintai diri kita, tapi tugas kita sendiri, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi untuk ngotot tadi, kamu niatnya kuatkan lagi, maksimalkan lagi bahwa ke depan saya sudah mau tobat dari pinjol. Saya tidak mau lagi berkutat lagi dengan namanya pinjaman online ataupun pinjaman daring ataupun apa nanti namanya, mungkin pemerintah akan mau rubah lagi, yang jelas kamu nggak mau lagi kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, buat kalian yang terjerat di pinjol yang notabene banyak debt collectornya, contoh misalnya nih saya sebut saja Kredivo, Aku-Laku ini banyak ya, terus Tunaiku, Amarbank ini banyak. Mungkin juga Kredit Pintar ya, apalagi ini yang masih banyak ya. Terus tentu kartu kredit mungkin kalau ada, terus sama pinjol-pinjol yang udah sifatnya itu pay letter yang besar seperti Indodana misalnya. Nah, 7 pinjol ini pasti ke depan kalau misalnya ada yang belum disamperi DC, pasti ada yang disamperi DC. Nah, kan asumsi kita gini, seandainya misalnya dari 10 pinjol 7 tadi yang ada DC, 3 yang nggak ada DC, biasanya kita cenderung memilih membayar yang ada DC-nya. Kenapa? Karena takut ya, takut debt collector akan datang. Terus membayangkan ketika debt collector datang, dia diam di depan rumah, seperti yang udah terjadi di rekam-rekam video, terus dia bentak-bentak ya, terus dia membuat kita malu ke tetangga. Itu yang dibayangkan, sehingga kamu akan memilih, saya akan bayar ini bahaya, ini saya prioritaskan. Itu biasanya. Terus takut juga bagi pinjol yang
barbar dalam menelpon, seperti yang kita sebut kredit pintar misalnya. Memang sih ada yang halus datang, tapi kok faktanya di balik itu ada yang barbar. Kantornya ditelepon, bosnya ditelepon, teman-temannya dikasih tahu, bahkan juga ada yang sampai neror medsosnya. Ketakutan-ketakutan itu membuat kalian akhirnya menjadi memilih kredit memilih membayar di tadi itu, membiarkan yang pinjol. Nah, bagi saya itu salah, tidak adil namanya. Kalau kamu gagal bayar semua. Karena jelas alasannya kamu nggak ada uang untuk bayar. Kalau ada uang bayar lunasi aja. Kalau nggak ada uang, bagaimana coba? Nah, kalau ada uang tapi bayar malah hancur karena bunga sedemikian rupa tingginya dendanya, kamu lobby. Jangan mau bayar segitu. Cara lobbynya gagal bayar, tetap kan? Kembali ke gagal bayar. Misalnya nih, kamu udah jual aset, kemudian kamu hutangnya 10 pinjol, totalnya 50 juta. Terus karena denda bunga dan segala macam, hampir 100 juta. Misalnya nih, contoh aja nih. Terus kamu bayar segitu? Kalau saya nggak mau, kenapa? Rugi dong. Ya kan? Tapi kan kita udah dapat aturan begitu, udah kesepakatan di mana? Kita cek lagi kesepakatannya bagaimana. Karena itu pinjol itu kan platform aja, maka kita berusaha untuk melobi. Selama lobby kita belum bisa diterima, gagal bayar. Selama keinginan kita untuk menyelesaikan masalah dengan keinginan yang baik, mereka tidak merespon, gagal bayar dulu. Sampai ketemu titik kebaikan dan kebaikan ini menyatu. Ya kayak gitu. Dan kamu akan bisa bayar. Jadi kembali ke gagal bayar. Kemudian yang ketiga, ngotot yang ketiga adalah kalau kamu seorang ibu-ibu, wanita misalnya, atau mbak-mbak, tutup pintu, tutup pagar. Suami kerja, mas. Suami kalau kerja ke rumah, dilarang menerima tamu siapapun. Kalau ada developer datang, cukup di luar pagar. Dia maksa masuk rumah, pidana. Dia maksa ngancam, pidana juga. Dia mau jelek-jelekan, pidana juga. Ya kan? Artinya sebenarnya secara aturan ya kita sudah dilindungi oleh negara. Tetapi memang prakteknya ketika ada pelanggaran-pelanggaran pinjol itu sudah terlaporkan, pemerintahnya sendiri yang masih error, dalam artian kontrol ke bawah itu sangat lemah. Tapi secara aturan jelas sudah membantu kita, tapi kontrol pemerintah, tindakan pemerintah sangat lemah. Jadi bedakan antara negara dengan pemerintah. Negara ya sistem itu, sementara pemerintah adalah ya pejabat yang ditugaskan. Nah, karena itu kalau kamu ibu-ibu mbak pakai kayak gitu. Kalau kamu bapak-bapak, ibu-ibu yang punya toko misalnya nggak bisa tutup pintu, seperti yang sudah pernah saya share di grup ya tentunya, dan itu juga bagian dari pengalaman mereka sendiri, yaitu mereka dihadapi oleh suaminya, bilang apa adanya, meskipun saya jualan begini belum tentu saya bisa berhutang, mas. Saya kalau akan datang lagi, katanya sih, saya akan datang lagi kalau kamu nggak bayar. Silahkan datang, saya akan temui. Saya akan kasih air minum mungkin, kalau ada. Suatu saat saya ada cerita sedikit ya. Saya nggak sengaja, saya ngonten seperti ini di sebuah kafe, kemudian ada datang mengadu ke saya, mas, saya ini kena pinjol, kalau nggak salah ada kami kalau nggak salah waktu itu, atau bukan ya, apa lupa saya. Kemudian si pinjol ini ngotot dari jam 2 sore sampai jam setengah 4, terus dia ditemui dikasih air. Terus mau jam 4 sore temanku bilang gini, si orang ini bilang gini, mas, sampean jauh-jauh dari Surabaya nagih ke sini, kalau misalnya kamu tetap mau nagih silahkan, tapi saya mau berangkat. Ini sudah jam segini, kalian pulang. Saya nggak bisa uang, nggak ada uang buat bayar. Jangankan buat bayar, makan aja susah kan. Akhirnya ya dengan terpaksa orang ini harus pulang. Nah, semua itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara ngototnya kita.
Barusan ada yang WA pribadi ke saya, tidak ke grup. Dia tanya, "Mas, saya ini sudah gagal bayar dan depositnya udah mulai ngawur, telepon ke istri saya. Terus saya ini mau bayar ini, Mas." Saya bilang, kalau kamu gagal bayar, bukan begitu. Gagal bayar itu total aja semuanya. Kamu fokus pendapatannya dulu gitu. Jadi starting method ini penting banget. Bergantung mana? Bergantung niat. Nah, sekarang kita akan bedah soal rasa takut. Rasa takut itu muncul karena adanya keinginan. Jadi takut mati karena ingin hidup. Takut kaya karena ingin takut miskin karena ingin kaya. Jadi rasa takut itu mula-mula muncul karena ada rasa keinginan. Takut dibentak debt collector karena ingin aman. Padahal harusnya bukan begitu kan? Takut dibentak debt collector. Harusnya gini. Ingin tenang dari jeratan hutang, maka jangan takut pada debt collector. Kira-kira seperti itu. Semoga video ini bermanfaat sedikit, tapi insya Allah bermanfaat banget buat teman-teman yang benar-benar mau mendengarkan dan menyimak video yang saya buat ini. Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Jangan lupa doakan kerjamu, saya ulangi, kerjakan doamu. Allahumma fiq ila aqdariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.